Sebenarnya hari ini tuh harinya aku upload video vlog The Multi Identitas Life. Cuma kayaknya sekarang ada hal yang lebih penting yang menurutku lebih butuh perhatian untuk dibahas. Langsung aja aku coba jelasin konteksnya. Kemarin itu aku post foto ini di Instagram Stories. Kemudian aku dapat beberapa komentar kayaknya dari orang-orang yang religius. Yang pertama, baru pertama kali lihat Zahid koloran tanpa legging. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, entah menasehati, mengingatkan atau bagaimana. Tapi menurutku ini disisipi oleh sedikit keinginan untuk merendahkan ya. Alias kalau lututnya kelihatan, berarti ini bersinonim dengan pakai kolor. Ada lagi salah satu penontonku yang bales ke Instastory itu, I was also surprised because you used to cover your lutut with something else in your old videos. Terus jawabanku ke situ adalah, sebenarnya setahun terakhir ini, gue pengen ngambil kontrol lagi soal perjalanan agama sendiri. Karena sebagai orang yang 23 tahun, hidup dengan lingkungan yang berlatar belakang Islami, bukan cuma keluarga, tapi secara keseluruhan, artinya sekolah, tatanan sosial di luar dari keluarga. Dari kecil gue merasa banyak dipaksa. Literally nggak peduli mau pinter atau kontributif apa. Misalnya foto sama piala juara 1, yang dikomentarin pasti itu lututnya atau jilbabnya benerin dulu. Atau percuma kalau nggak hafal Al-Quran. Jadi gue sering merasa agama atau caranya diajarkan itu sebagai penghalang. Akhirnya selama remaja sampai gede, gue merasa nggak punya hubungan yang sehat sama agama sendiri, dan mungkin dulu terlihat agamis sebagian karena merasa bersalah, dan sebagian karena merasa nggak ada pilihan lain. Oke, ini kayak gue sekarang pindah ke gue lu, karena kalau ngomong kayak gini gue merasa lebih casual. Oke, jadi gue merasa bahwa kalau misalnya lu gede di satu tempat, yang mana satu tempat itu semuanya punya pola pikir yang sama, orang yang gue temuin itu aja, mau nggak mau ya setiap orang yang gede di sistem yang sama atau di lingkungan yang sama, itu bakal ngerasa pressure untuk conform terhadap aturan-aturan yang ada dan tidak tertulis di sana. Karena tiap kali gue pulang kampung, gue nggak bisa bener-bener hidup kayak gue biasanya, dalam artian gue jadi self-conscious. Misalnya gue nggak sesuai dengan templokan yang ada di lingkungan sosial itu, maka gue bakal stand out kayak jempol yang lagi membengkak. Nah, sampai akhirnya gue makin gede dan ngeliat teman-teman dari lingkungan konservatif yang sama yang makin jauh dan makin jauh dari agamanya. Kayaknya sampai titik tertentu lu masih bisa toleransi, misalkan diingetin, dinasehatin, dan lain sebagainya. Tapi tiap orang itu punya garis batasnya sendiri yang ketika itu dilintasi mereka langsung bablas atau memberontak. Sekarang kita udah dewasa ya, 24 tahun itu udah dewasa. Penting untuk konteks ini, karena akhirnya sekarang gue ngelihat teman-teman gue yang dulu dibesarin di lingkungan konservatif yang sama, itu punya kecenderungan bahwa semakin konservatif keluarganya, semakin memberontak anaknya apa sudah gede. Nanti mungkin gue bisa kasih sedikit penjelasan soal ini, yang berdasarkan studi-studi, sains, dan semacamnya. Menurut gue, orang-orang yang di postingan ini, yang komentar marah-marah, yang menganggap ini menormalisasi kebobrokan, lingkungannya itu semuanya masih dalam template yang sama. Belum pernah keluar dan melihat bahwa dunia itu sediverse itu. Semakin orang dikekang, semakin dia justru malah mau memberontak. Waktu gue di Eropa kemarin, itu orang muslim kan dikokang untuk tidak memakai jilbab, untuk tidak menunjukkan identitas agamanya. Di Prancis kemarin bahkan ada wacana atau bahkan udah dilarang di berbagai tempat dan instansi. Jadi di Prancis, orang-orang muslim yang dikekang itu justru malah makin kuat dalam menunjukkan identitas keislamannya. Dan di Indonesia, orang-orang yang dikekang oleh lingkungan yang konservatif justru ingin semakin menunjukkan bahwa dia tidak mau menerima kekangan itu. Dan gue sangat-sangat berempati dengan orang-orang seperti ini, karena nggak ada yang ngasih mereka kesempatan untuk bisa jadi dirinya sendiri. Dan penyelewengan sedikit aja itu langsung membuat mereka dilabel sebagai anak yang durhaka, sebagai orang yang nggak punya pedoman, dan lain sebagainya. Makanya menurut gue kita harus sangat-sangat berhati-hati dalam menasehati atau mengingatkan orang lain. Karena banyak yang katanya menasihati itu sebenarnya adalah desire atau keinginan untuk mengontrol. Dan setiap orang itu pas kita ngerasa ada sesuatu dari luar yang mau mengontrol kita, insting yang naturalnya adalah untuk memberontak. Nah, di paragraf selanjutnya, ini mungkin bagian yang banyak orang menafsirkan sendiri. Gue bilang, nah makanya selama gue masih sholat dan beriman, gue nggak terlalu mau menghakimi diri sendiri sama hal-hal kayak pakai celana pendek, dengerin musik, makan berdiri, karena kenyataannya semua orang punya perjalanan dan pemahaman yang beda-beda. Ini banyak yang ngutip dan bilang bahwa ini tuh menormalisasi kebobrokan gitu, membenarkan apa yang salah. Gue nggak bilang pakai celana pendek, dengerin musik, atau makan berdiri itu benar secara agama. Gue hanya mendeskripsikan situasi bahwa perjalanan agama itu susah, dan for your information, orang yang sholat dan menjalani kewajiban-kewajiban agama itu minoritas. Coba aja observasi, main lebih jauh. Kalau misalnya teman-teman kita selama ini ya teman-teman yang sama, semuanya dari pesantren, berjilbab panjang,
yang terlihat dunia itu seperti itu, tapi kenyataannya orang-orang yang seperti itu adalah minoritas. Dan ini yang pengen gue coba deskripsikan di sini. Gue lagi-lagi nggak berbicara dari perspektif agama, tapi gue berbicara tentang behavior atau sikap manusia secara umum aja. Salah satu yang paling melukai bagi progres banyak orang itu adalah pola pikir all or nothing. Dia harus memberikan all, dan kalau nggak all, nothing sama sekali. Nggak ada ruang tengah di sana. All or nothing ini sangat berbahaya karena nggak realistis buat seseorang untuk bisa langsung jadi semuanya, untuk bisa langsung memenuhi kriteria seideal-ideal mungkin. Semua orang pasti harus mulai dari langkah-langkah yang kecil dulu. Jadi yang harusnya ditekankan itu bukan all or nothing, tapi all or something. Dengan bilang bahwa kita sekarang ini masih something, belum bisa ngasih all, itu bukan berarti bahwa kita menormalisasi kebobrokan, tapi menyadari bahwa nggak ada domain yang terbebas dari behavior manusia yang seperti ini, yang bahwa kita tuh butuh untuk perlahan-lahan untuk kenal dan mengeksplorasi sendirinya. Cuma masalahnya, dengan orang-orang yang, ya kalau bener harus benar semua dan semacamnya, rasa nggak sih kalau misalnya ini tuh justru malah gambar garis antara orang-orangmu dan orang-orangku. Jadi orang tuh hanya bisa merasa bahwa dirinya adalah muslim, kalau misalnya dia memenuhi kriteria yang diset oleh orang-orang ini gitu. Jadi orang-orang tuh nggak gampang untuk bisa merasa atau mengklaim dirinya adalah muslim. Dan pada akhirnya, ya banyak orang yang jadinya daripada dia ngomong sesuatu atau mengekspresikan keagamaannya, dia malah milih untuk ngambil sisi nothing-nya aja. Terus gue bilang, bisa punya hubungan yang sehat sama agama sendiri, menurut gue itu juga sebuah privilege. Dulu waktu kecil diberi dukungan atau dibikin takut, dibikin ngeliat agama sebagai penunjang atau sebagai penghalang. Sayangnya, nggak semua orang punya pengalaman yang positif dan kita nggak bisa menghakimi atau menyalah-nyalahkan mereka juga. Justru ini adalah titik buat coba ngertiin struggle mereka dan lebih memahami mereka sebagai manusia. Karena banyak faktor X yang menentukan relationship kita yang nggak ada dalam kontrol kita sama sekali. Di mana tempat kita lahir, gimana tempat sekolah dan guru-guru waktu kita SD, SMP, SMA. Karena banyak juga orang yang dia jadi nggak mau beragama karena pengalaman yang tidak bagus dengan gurunya waktu sekolah dulu. Yang pas dia lagi belajar ngaji dan gak bisa, itu dipermalukan. Atau dia ngelihat perilaku-perilaku bejat yang dilakukan oleh petinggi-petinggi agama di tempat dia studi, dan itu jadi membuatnya marah. Dan ini semua kan adalah faktor X ya. Dan gak semua orang bisa mempunyai privilege buat bisa mempraktekkan atau memahami agama sedamai yang selama ini seharusnya. Kalau mereka ada kayak gitu, jangan malah makin didorong dengan bikin-bikin garis kayak misalnya, oh itu si kelompok yang liberal, atau oh itu si kelompok yang ini, oh ini si kelompok yang luar negeri yang pasti nanti dia bakal menyimpang dan semacamnya. Seringkali kita adalah produk dari sistem yang seringkali kita nggak ada kesempatan untuk memilihnya sama sekali. Sorry gue balik lagi habis siap-siap karena habis ini mau Jumatan. Oke, salah satu aspek dari privilege ini adalah kenyataan bahwa nggak realistis bagi semua orang untuk bisa punya pergaulan kayak di pesantren. Nggak realistis untuk semua orang untuk bisa kerja di tempat yang mana nggak campur cewek dan cowoknya. Tapi orang-orang di luar sana itu tetap berusaha loh. Mereka itu tetap pengen jadi yang terbaik. Mereka juga tahu bahwa mereka banyak salahnya. Makanya aku bikin respons lagi terhadap salah satu komentar. Yang pertama, itu ada yang bilang, Zahid, aku ngerti ini semua tentang proses. Tapi tolong dong jangan normalisasi statement kayak gini di publik. Menurutku, statement kayak gini itu adalah salah satu bagian dari masalahnya yang akhirnya membuatku duduk di sini sekarang berbicara tentang topik ini. Karena bedanya di domain ini dengan domain lainnya adalah kali ini kita tuh kayak nggak ada ruang buat bisa mengeluarkan pendapat. Sekalinya kita ngeluarin pendapat atau ngeluarin tentang keresahan atau struggle yang kita alami, itu langsung dianggap menormalisasi keburukan. Padahal sekali lagi tidak ada kesalahan yang dibenarkan, nggak ada yang mencoba untuk memain-mainkan ayat misalnya untuk mengubah yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Tapi kita berbicara sebagai manusia. Komentar ini aku balas kayak gini, ini sesuatu yang udah dan akan tetap terjadi ke banyak orang mau di post atau enggak. Baguslah kalau lebih banyak yang punya ruang aman buat berbicara tentang ini daripada yang sebelum-sebelumnya semua hanya di-keep sendiri sampai akhirnya bablas dan ketika di titik itu bukannya dirangkul malah makin dimusuhi atau dijauhi lingkungannya. Ini banyak banget terjadi sama teman-temanku ya yang dianggap sekarang membangkang atau menjadi preman atau rebel dan semacamnya. Itu karena awalnya pas mereka punya concern-concern kecil itu udah langsung dimatikan. Struggle-nya itu yang harusnya adalah bagian dari perjalanan spiritual masing-masing orang ini dianggap sebagai pembangkangan. Hingga pada akhirnya banyak orang yang milih untuk nge-keep semuanya sendiri aja. Nanti orang baru tahu pas dia udah memproses semua grief dan juga konflik internalnya dan keluar di sisi seberang. Kemudian pas udah nyampe sana orang-orang malah makin marah, makin memusuhi, makin menjauhi, makin label ini dan itu. Ada juga nanti yang nyelutuk, kenapa dari dulu tuh diem aja, kenapa nggak cerita, kenapa kalau misalnya bingung nggak nanya, nggak ngomong. Ya karena di lingkungannya nggak ada yang ngasih space buat bisa melakukan itu secara aman. Di ruangnya tuh nggak ada yang membuat dia merasa aman atau nyaman untuk bisa melakukan ini. Setiap ada keraguan atau pertanyaan, itu bukan dirangkul, tapi malah dipukul. Kenyataannya, anak-anak Indonesia itu udah struggle sama keagamaannya. Mungkin kalau kamu bilang enggak, itu karena sekali lagi, lingkunganmu itu-itu aja.
Dulu gue besar di kota kecil, dan gue pikir semua teman-teman gue adalah orang-orang yang agamis dan sama konservatifnya dengan lingkungannya. Tapi ternyata ya itu sementara aja, karena di SMA nggak ada pilihan, orang harus ikut sama orang tuanya, harus ikut sama lingkungannya. Mereka masih bergantung sama sistem ini. Tapi pas mereka udah keluar dan tahu gimana kebebasan, mereka bebasnya bablas-bablas-bablasnya. Dan kadang ketika mereka bebas atau bablas itu bukan karena pilihan lifestyle mereka, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang menurut mereka itu mengekang mereka. Makanya gue bilang, post kayak gini, itu nggak bakal merubah banyak. Karena ini udah terjadi di latar belakang, udah terjadi dari dulu sampai sekarang. Bahwa kalau misalnya kita nggak bisa ngasih standar yang realistis untuk pendidikan, misalnya kamu harus S2 atau S3, kita juga sama tidak bisa menuntut yang setidak realistis itu dengan perjalanan masing-masing orang yang diverse. Makanya gue respect banget sama orang-orang yang pas misalnya ngelihat temennya punya pertanyaan, atau ngelihat temennya eksplorasi lah, dia nggak langsung yang ujuk-ujuk menasehati atau mengingatkan, karena yang lagi diingetin udah nggak lagi bergulat sama benar dan salahnya. Dia udah jauh lebih dulu dengan dirinya sendiri bergulat dan bertanya-tanya tentang benar dan salah itu. Dan ingat sekali lagi, kita bisa menagih akuntabilitas hanya kalau kita percaya dengan standar yang sama. Di Indonesia, kita bisa nagih orang berdasarkan apa yang kita pahami lewat UUD, Pancasila, dan juga perundang-undangan lainnya. Kita bisa menuntut itu sesama warga Indonesia karena kita percaya pada standar yang sama. Kalau kita keluar negeri, ya standarnya bakal beda lagi. Dan di case ini, kalau misalnya kita udah nggak punya standar yang sama, benar dan salah itu nggak berlaku lagi karena benar dan salah kita udah beda sekarang. Makanya ya di post ini, yang ngomel-ngomel atau yang marah-marah itu biasanya orang yang terlihat sedang memulai progres perjalanan belajar agamanya. Artinya apa? Mereka masih awam. Sedangkan orang-orang yang udah studi lanjut, kayak banyak banget teman-teman gue yang kuliah di Mesir, kuliah di Madinah, dan semacamnya, yang udah lebih berpengetahuan, mereka sadar bahwa ya tiap orang tuh nggak bisa dipaksa. Orang-orang tuh harus dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi dan memahami agamanya sendiri. Jadi peran mereka tuh bukan memaksa atau bukan buat menyuapin ilmu-ilmu, tapi mereka mengulurkan tangan kalau misalnya ada yang pengen belajar, ada yang pengen bantuan. Orang-orang yang terbukti dengan track recordnya dia emang belajar agama, itu cenderung ngasih semangat berprogres dan mencari tahu apa yang terbaik buat kehidupanmu. Semuanya ngomong gitu yang bener-bener berilmu. Sedangkan yang awam itu merasa bahwa apa yang gue sampaikan itu adalah kritik untuk gaya hidup mereka. Dan dalam psikologi itu ada konsep yang namanya projection ya. Projection ini adalah bentuk mekanisme bertahan ketika kita belum selesai memproses sesuatu di dalam diri kita. Misalnya entah pikiran yang buat kita konflik batin, insecurities, dan semacamnya. Kita punya masalah-masalah itu yang akhirnya kita atribusikan sama orang lain. Biasanya pas orang masih belum selesai sama dirinya sendiri, dia bingung, dia ragu, dia punya banyak pertanyaan. Kalau misalnya dia tidak bisa menerima keraguan dan pertanyaan itu, biasanya ini dilemparkan ke orang lain. Jadinya suka nge-shame orang yang dianggap kurang alim, atau suka mengkafir-kafirkan orang misalnya. Atau mencoba untuk menampilkan dirinya sebagai seseorang yang sangat religius ke depan publik. Suara mereka ini besar karena mereka tidak bisa duduk diam dengan keraguan dan pertanyaannya sendiri. Aku mau bacain respons dari teman-teman lainnya. Ada yang bilang, I'm in this situation too. Akhirnya ada yang bisa explain hal yang sama. Aku setuju dengan statementmu, Bang. Aku juga yang selama kuliah masuk organisasi Islami mengalami hal yang sama. Merasa nggak sehat dengan hubungan agama sendiri, rasa takut dijudge oleh teman sendiri jika menyimpang dari nilai organisasi itu, bahkan rasa takutnya lebih besar dibanding dijudge Tuhan itu sendiri. Sama banget, menginjak umur 24 ini, banyak banget pertanyaan yang muncul di kepala. Salah satunya mempertanyakan tentang agama. Semoga masa-masa ini jadi titik balik untuk mempelajari agama lebih dalam. Bener bro, gue juga yang termasuk sangat konservatif, malah pengen kabur dari rumah. Menarik, bener sih, kalau kata ibuku yang penting jangan tinggalin sholat sama punya iman Islam. Dan baru tahu ada yang namanya isbal tuh pas sekolah di MAN, karena ada temen yang selalu negur, celana kamu isbal, kepanjangan. Tapi emang berat sih yang punya lingkup keluarga bener-bener Islami. Beberapa ada yang berontak di lingkunganku. Ya walau di sosmed selalu pakai legging, tetap suka pakai celana pendek sih. Terus denger musik pun masih jadi rutinitas. Yang miss dari pendidikan agama selama ini, kita terlalu diajarkan what and how, not why. Harus melakukan ini dan itu tanpa diberi reason yang cukup jelas agar kita paham dan sadar kenapa kita melakukan hal tersebut. Bahkan seringkali ditakut-takuti dengan alasan berdosa, padahal dibalik perintah yang Allah turunkan bukan sebatas dosa dan pahala. Walaupun tumbuh di lingkungan Islami, memang kita sendiri seharusnya mencari spiritual journey-nya masing-masing. Justru disitulah connection-nya akan lebih deep, walaupun belum seutuhnya sesempurna apa yang selama ini diajarkan. Ini kayak aku banget, seakan kayak dibikin kepaksa sama semua yang aku jalani. Jadi aku merasa butuh dibiarin buat bertumbuh dan berkembang sesuai pace aku sendiri. Sama kayak aku kak, kalau problem di pihak perempuan, ya harus banget pakai rok dan jilbab panjang. Sejak kuliah jadi lumayan rebel kalau dari sisi ortu karena nggak menerapkan cara berpakaian zaman sekolah.
Tapi alasan ambil pilihan itu semata-mata karena pengen berpakaian dari hati dan kemauan langsung, bukan karena suruhan atau terpaksa. Kalau disindir atau diingetin pun cuma bisa ngejawab dengan dongkol atau cuma bilang, doain aja ya bun. Setuju dan sepemikiran sama Bang Zahid. Agama diajarkan terlalu dipaksakan sehingga ketika kita sudah dewasa dan bertemu banyak orang, kita melihat perspektif baru di kehidupan yang ternyata tampak fine-fine aja tanpa agama. Itu hasil dari pendidikan agama yang hanya berbasis what and how, aturan, larangan, ketakutan, yang dimana semua itu kurang efektif jika tidak didahului dengan why. Aku setuju banget, meskipun case-nya aku nggak dipaksa agamis di lingkungan manapun, tapi rasanya kayak toxic sama agama sendiri juga. Akhirnya jadi perlahan tidak seagamis dulu. Ya Zahid, aku mendukung perjalananmu. Hubungan dengan agama harus dibangun dengan kesadaran dan pemahaman, bukan ketakutan dan paksaan. Semoga ini jadi momen lebih ngenalin agama dengan cara Zahid sendiri, bukan dari campur tangan orang lain. Selamat menyelami ulang do and don'ts dalam agama. Tentu banyak juga pendapat yang nggak setuju ya, dan itu ku biarin aja di postnya, nggak aku hapus. Cuma ada satu komentar yang mungkin datang dari orang tua. Intinya di postingan itu, beliau bilang, ini pasti orang tuanya hatinya hancur kalau ngelihat postingan ini. Pertama, tolak ukurku untuk bisa ngebahas sesuatu di publik kayak gini adalah, apakah aku udah selesai dengan hal tersebut atau belum? Jadi aku nggak bakal ngomongin tentang sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku kalau misalnya itu adalah sesuatu yang masih ongoing. Aku nunggu aku proses semua itu, baru aku bisa umumkan di depan publik. Aku dulu punya alasan-alasan untuk menjadi marah ke orang tuaku, atau menjadi bingung dan ada resentment yang terbangun karena pertanyaan-pertanyaanku nggak bisa dijawab. Dan tendensi awalnya adalah nyalahin orang tuaku, dan ngambil kesimpulan sederhana bahwa cara parenting mereka yang maksa, itu yang menjadikanku punya hubungan yang tidak sehat dengan agamaku sebagai orang dewasa. Tapi ternyata pas aku merantau, aku jadi bisa ngelihat mereka dari kacamata yang berbeda. Dulu pas aku masih tinggal sama mereka, itu rasanya tiap aturan yang dibikin di rumah, tiap larangan, tiap perintah, itu adalah suatu paksaan dan suatu kontrol. Kayak mereka tuh nggak bisa nerima aku seapa adanya, dan mereka hanya bisa memberikan kasih sayang bersyarat, asalkan aku memenuhi kriteria, yang mana itu biasanya berkaitan sama pemenuhan aspek-aspek tertentu dalam keagamaan. Ternyata sekarang pas aku udah bisa step back, aku jadi bisa ngelihat orang tuaku dengan empati, dan aku merasa hubunganku dengan orang tuaku jadi jauh lebih baik. Justru sekarang aku malah berpikiran bahwa mereka juga adalah korban dari lingkungan dan masyarakat yang sama. Ketika aku mulai menerima dan memutuskan bahwa aku ingin mengukir perjalanan spiritualku sendiri, aku jadi nggak melihat mereka sebagai orang-orang yang mencoba untuk mengimpose kontrol pada kehidupanku. Tapi sekarang aku malah bisa ngelihat mereka lebih sebagai manusia. Yang mana cara mereka ngajarin aku dulu itu adalah karena ketakutan, kepercayaan yang diturunkan, dan juga tekanan dan ekspektasi sosial dari masyarakat. Ada beberapa hal yang terjadi ketika aku mulai mengambil kontrol terhadap perjalananku sendiri. Yang pertama, jadi ada jarak antara aku dan orang tuaku. Aku sekarang nggak lagi ada di satu sistem yang sama yang membuatku merasa dikontrol atau dipaksa oleh mereka. Jadi sekarang hari-hariku itu nggak lagi berusaha untuk memperjuangkan otonomi. Nggak lagi pura-pura capek pas disuruh liko misalnya. Dan ini memberikanku lisensi untuk memaafkan dan memahami mereka sebagai manusia. Terus yang kedua, aku jadi kenal sama yang namanya structural inheritance. Artinya, siapa mereka dan bagaimana mereka ke aku, itu adalah produk dari struktur dan sistem yang mana mereka juga turunan dari sana. Kalau misalnya mereka nggak ABC, nanti aku jadi orang dewasa yang nggak diterima masyarakat. Atau mereka ada tekanan yang terinternalisasi karena pemahaman agamanya sendiri, budaya, atau komunitas di mana mereka berada. Terus bisa jadi juga karena ini pertama kalinya mereka hidup dan pertama kalinya mereka parenting, mereka nggak tahu model parenting yang lain yang ada di dunia ini. Yang mereka tahu cuma apa yang mereka tahu dan apa yang teman-teman mereka yang biasanya punya pola pikir dan gaya hidup yang sama lakukan. Aku punya privilege untuk bisa melangkah keluar dari sistem itu, dan aku rasa ini bukanlah hal yang mudah. Ini aku coba untuk cari beberapa konsep psikologi yang mungkin bisa menjelaskan kenapa ini terjadi. Yang pertama adalah Bowen's Family Systems Theory. Ia menjelaskan dibutuhkannya differentiation of self, yaitu pembedaan diri. Katanya kita akan menjadi lebih sehat secara emosional kalau misalnya kita bisa memisahkan siapa diri kita dan siapa yang keluarga kita inginkan dari kita. Ada beberapa hal yang aku lakukan. Yang pertama, aku udah pindah keluar dari rumah orang tuaku yang memberikanku physical independence. Yang kedua, aku udah nggak melakukan lagi praktik-praktik keagamaan yang menurutku dipaksakan. Dan ini memberikanku otonomi dalam bersikap. Dan entah kenapa, ini yang justru malah bikin aku lebih connected sama mereka. Sekarang bagaimana aku berperilaku, itu nggak lagi sebagai bentuk reaksi terhadap mereka. Jadi aku bisa lebih relate sama mereka dan struggles yang mereka lalui. Terus yang kedua, kalau misalnya kita gede dan besar di lingkungan yang membuat kita merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu, kita datang dari keluarga yang strict. Dulu aku nggak bisa olahraga dengan nyaman karena tiap kali olahraga itu selalu aja ada komentar soal apa yang ku pakai. Pakai celana pendek nggak boleh, pakai legging dibilang terlalu ngetat. Dan ini nggak hanya
soal pakaian aja ya, tapi juga soal pola pikir. Dimana aku dibesarkan dengan sistem moral tertentu yang ngebuatku melihat, mungkin ini bukan turunan dari orang tuaku secara spesifik ya, tapi itu pasti kalau misalnya main sama orang, pikirannya tuh adalah gimana dia bisa diubah jadi orang muslim. Misalnya main sama temanku yang non-muslim, itu pikirannya gimana ya supaya kita bisa jadikan atau berikan dia hidayah gitu. Atau main sama teman yang muslim, gimana ya supaya kita bisa pelan-pelan ingetin dia supaya dia makin nutup aurat, makin ini, makin itu. Panutannya Raditya Dika, dia kan nggak sholat dan semacamnya. Itu rame banget di TikTok by the way yang ngebahas kayak gitu. Jadi aku ngerasa setiap ketemu orang, kerjaannya tuh ngebaca-baca mana yang kurang dari mereka. Bukan mengapresiasi mereka seapa adanya. Aku merasa jatuhnya di diriku ini adalah sesuatu yang toksik ya. Jadi main sama orang atau ketemu sama orang itu nggak bisa sekadar ketemu doang. Pasti ada motif memperbaiki yang tertanam di dalam diri paling dalam. Terus ada juga yang namanya self-determination theory. Dan simpelnya self-determination theory atau kita singkat SDT ini mengatakan bahwa manusia itu thrive atau menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri kalau ada 3 aspek yang terpenuhi. Yang pertama itu adalah otonomi. Perasaan bahwa aku punya kontrol terhadap hidupku dan aku sedang memilih jalanku sendiri. Terus yang kedua, ketika dia merasa kompeten, aku merasa sanggup dan aku bisa berhadapan dengan tantangan yang dilempar dunia. Terus yang ketiga, adanya relatedness. Ketika aku merasa tersambung dan aku punya belonging nih di suatu tempat. Dan menurut teori ini bukanlah sesuatu yang nice to have, tapi dia fundamental dan dibutuhkan oleh psikologi kita. Dan apa yang terjadi di lingkungan keagamaan yang terlalu strict? Yang pertama, otonominya udah dikekang dulu. Kita disuruh bagaimana caranya berkeyakinan, bagaimana caranya bertindak. Bukan karena why-nya, tapi karena ancaman-ancaman. Misalnya kita dibikin merasa bersalah. Kalau kamu nggak melakukan A, maka kamu durhaka. Atau kita ditekankan aspek takutnya. Kayak misalnya kalau kamu nggak kayak gini, kamu bakal dihukum. Bakal ini, bakal itu. Nah, lagi-lagi aku nggak memperdebatkan benar atau tidaknya ini secara agama ya. Tapi secara behavior aja. Dan ini membuat kita merasa tidak nyaman karena semuanya bersifat kondisional. Kita baru diterima kalau kita memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Yang pada akhirnya aspek otonomi dari diri kita itu nggak bisa terwujudkan. Dan ketika orang merasa bahwa otonominya itu udah dilanggar, banyak dari mereka yang pada akhirnya bakal langsung disconnect. Dan ketika mereka disconnect, mereka nggak hanya disconnect dari aturan-aturan agamanya. Tapi mereka juga disconnect dari yang pertama, komunitasnya. Mereka udah mulai mikir bahwa mereka nggak belong lagi di situ. Terus yang kedua, mereka udah disconnect dari kepercayaannya. Mereka mulai mikir bahwa apa yang diajarkan melalui agama atau keyakinan ini bukan milikku. Kita bisa aja bergerak dan melakukan ritual-ritual keagamaan secara fisik. Tapi kalau otonomi ini dilanggar, kebanyakan dari kita bakal ngeberontak. Dan ketika kita ngeberontak, itu bukan ngeberontak ke agamanya. Itu semua adalah simbol atau perwakilan aja. Perwakilan dari apa? Perwakilan dari keterbatasannya pilihan yang kita miliki. Jadi apa yang ingin ku capai dari video ini? Yang pertama, aku tidak ingin orang-orang jadi semakin jauh dari agama. Itu bukan tujuanku. Tujuanku adalah untuk memberikan pemahaman bahwa menjadi beragama itu bukan kayak saklar yang bisa di on and off. Itu butuh progres panjang, pengenalan diri sendiri, dan juga pergulatan internal yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Aku juga pengen kita jadi semakin paham ke teman-teman kita yang menurut kita menjauh. Mereka sekarang udah ngelihat dunia itu dari kacamata moral yang beda. Kalau misalnya nih, kita ada di dalam forum agama, terus kita memperdebatkan soal benar dan salah, mana yang boleh, mana yang enggak. Itu berlaku karena semua orang dalam forum itu percaya dengan standar yang sama. Cuma buat orang-orang yang udah menjauh, standar mereka itu udah beda. Ini bukan saatnya lagi bagi kita untuk ngasih nasihat atau mengingatkan, karena norma dan budaya Jepang yang dicoba dipraktikkan di Eropa nggak berlaku lagi. Dan dalam konteks individu ya, standar moralmu nggak bisa diberlakukan untuk standar moralku. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan di titik ini? Sebenarnya yang harus kita lakukan itu udah dilakukan ya sama orang-orang yang beneran ngerti agama. Coba aja lihat orang-orang yang beneran paham dan mendalami agama dan caranya berdakwah. Nggak ada yang sifatnya itu memaksa, nggak ada yang bikin orang lain tidak nyaman. Pendekatannya itu penuh compassion dan juga cinta kasih. Beda sama orang yang beragama hanya untuk membuktikan sesuatu tentang dirinya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang yang lagi eksplorasi sama perjalanan spiritualnya, kita udah tahu bahwa standar moral mereka sama kita beda. Bukan tempat kita lagi buat ngasih tahu mana yang benar dan yang salah. Bukan tempat kita lagi buat komentarin kamu harusnya nutup aurat A, B, C, D, dan E. Mereka udah tahu itu, udah dewasa dan juga tetap melakukannya. Berarti ini tandanya ada standar moral yang bergeser dan hanya mereka yang bisa mengubah itu. Gak ada tenaga atau effort apapun dari pihak luar yang bisa mengubah mereka kalau mereka sendiri nggak memutuskannya. Mungkin ini konsep yang agak berat untuk diaplikasikan, tapi yang harus kita lakukan adalah nerima apa adanya. Kalau kita adalah orang tua yang ngelihat kok anaknya beda
beda sama apa yang kemarin diajarkan. Jangan bikin kesalahan 2 kalinya dengan memusuhi mereka atau memaksa mereka berubah, kalau enggak langsung diputuskan atau dicoret dari kartu keluarga. Langkah pertamanya adalah ya untuk terima bahwa itu mereka sekarang, tapi juga sadari bahwa sebagai orang tua kan udah berusaha yang terbaik dengan informasi yang dimiliki saat itu. Kalau ternyata hasilnya beda dengan apa yang diekspektasikan, ya apa boleh buat. Kalau kamu lagi nonton ini, jangan lupa buat terapin ini juga ke dirimu sendiri. Jangan sampai masuk ke dalam siklus shame dan rasa bersalah karena kamu nggak bisa jadi sosok ideal atau sempurna sekarang. Terkadang kita harus nerima kenyataan bahwa ya posisi kita saat ini seperti ini yang kita bisa yakini hanya sebatas ini. Apakah di masa depan akan berubah? Mungkin. Cuma kita nggak bisa menggunakan kemungkinan itu untuk mendikte apa yang harusnya kita lakukan sekarang, karena lagi-lagi kalau otonomi yang merupakan salah satu fundamental yang harus kita pegang ini direnggut, yang akan datang adalah resentment, perlawanan, dan pemberontakan. Dan buat teman-teman yang merasa dirinya agamis dan mungkin butuh kesempurnaan dari orang lain dalam mempraktikkan agamanya, requestku adalah coba sedikit bersabar, karena kita juga semua tahu kok apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki dan bisa diperbaiki. Dan kalau misalnya kita butuh bantuan, kita akan minta kok. Jangan malah semakin mengkotak-kotakan dengan ngata-ngatain mereka dan merasa bahwa agama mereka saat ini bukan untuk mereka, hanya karena mereka masih berprogres dan butuh waktu untuk memahami lebih banyak. Terima kasih teman-teman, ini adalah topik yang sangat sensitif dan mungkin video yang paling banyak menimbulkan pro dan kontra. Aku udah coba untuk menyampaikan pendapatku senetral mungkin dan dari sisi yang tidak menyudutkan pihak manapun. Aku merasa ini adalah salah satu problem nyata di antara anak-anak Indonesia. Banyak banget yang struggle sama ini dan gak tahu harus ngapain. Dan aku nganggap video ini adalah uluran tangan bahwa aku ngerti kok apa yang kamu lagi lalui. Dan kamu gak sendiri, kamu gak perlu struggle dengan segala macam keraguanmu, segala macam rasa marah, dendam, dan semacamnya. Kamu gak perlu bergulat dengan itu sendirian. Aku pengen video ini jadi undangan untuk banyak orang untuk bisa menyuarakan struggle yang sensitif dan berat ini. Terima kasih teman-teman, semoga dapat dipahami. Sampai berjumpa pada video berikutnya.